munzalan mubarakan. Ya Allah, turunkanlah kami, tempatkanlah kami munzalan mubarakan, pada tempat yang penuh dengan keberkahan. Wa anta khairul munzalin, dan engkau adalah sebaik-baik yang memberikan tempat. Yiwi dua-duangi nabanca bangruta Nabiullah Nuh alaihi salam. Riwutu engkana nalabu yaru linoy, seperti pada penjelasan Yakia, ternyata yang sempat ikut dalam ajarannya Nabi Nuh meyakini ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh itu hanya 40 pasang. Maka diriwayai 40 pasang suami istri, laki-laki perempuan, dan hanya sekitar 80 orang. Arwami puluh Natal. Berarti jamaah sekalian, dari kui kalkulasi wiya gagai Nabi Nuh kalau dalam umur 900 tahun itu berdakwah, maka kira-kira tingkat kesuksesannya dalam berdakwah rata-rata 20 tahun. Nafasi engka maka cuy aku Nabiullah Nuh alaihissalam. Betapa ingkarnya kaumnya Nabi Nuh. Bayangkan kalau hanya mampu mendapatkan satu pengikut narikui rata-rata di rata-rata kan agak berarti hanya sekitar 20 tahun lebih baru mendapatkan satu pengikut. Nasabah arwami puluna hanya sekitar 80 orang yang mengikuti dakwahnya Nabi Nuh. Makanya dakwahnya Nabi ini luar biasa. Dengan umur yang begitu singkat, tapi Nabi bisa mendapatkan umat sebagai umat yang bisa menguasai akhir zaman, insya Allah. Nak sahabat yeru dakwah-dakwah Nabi kita, insya Allah itu akan sampai ke sudut-sudut bumi dimanapun, insya Allah akan sampai ke sana dakwah-dakwahnya Nabi sebagai rahmatan lil alamin. Nah, jadi saya kembali menjelaskan doa ini, Rabbi anzilni munzalan mubarakan. Di dalam kitab ini disebutkan bahwa doa ini bagus untuk dibaca pada saat kita masuk ke dalam rumah kita. Magelu ibaca aku mulai. Magelu tu ibaca dalam suasana lingkungan pekerjaan kita. Aku kiri tujunna yeru jama-jamata. Magelu tu ibaca memuari yerumunna bolanta. Yariga lingkungan pekerjaan kita itu menjadi lingkungan yang dipenuhi dengan keberkahan. Al-khairu al-barakatu wal-amnu. Menurut penafsiran daripada ulama kita, manfaat daripada doa ini insya Allah diberikan keberkahan, diberikan kebaikan, wal-amnu, dan juga diberikan rasa aman, rasa damai, ketenteraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mageloklah de malebihlah de dua-duanya ibaca ritujunna boleh ritujunna jama-jamange mageloto ibaca pada saat kita melakukan perjalanan, karena dalam perjalanan itu diberikan tiga hal ini: keberkahan, kebaikan,
dan keamanan. Nah, kenapa Nabiullah Nuh alaihi salam membaca doa ini? Ketika Nabiullah Nuh alaihi salam memerintahkan kepada dua burung, ang kedua manuk-manuk, iperintangi aku pangulutan Nabiullah Nuh alaihi salam untuk melacak tempat, maka Dawud ding nikah sanrek matu yurulubi tigi wat ipa sanrek matu yulubi. Kira-kira di mana perahu ini bisa bersandar? Maka yang pertama diperintahkan oleh Nabi Nuh adalah burung gagak. Oleh kapang kemakadiki ini ugi kau ya disuruh sampai. Kenapa burung gagak? Karena burung gagak itu memiliki kemampuan dan kekuatan daya terbang yang sangat jauh sekali. Burung gagak ini bisa terbang dengan jarak yang begitu jauh. Bahkan kalau kita baca bagaimana perpindahan burung gagak itu, bahkan kadang-kadang bisa melintasi beberapa negara ya, karena ada yang pernah melakukan penelitian di wilayah Timur Tengah. Yang diteliti itu adalah burung gagak, bagaimana kemampuan daya terbangnya. Ada juga yang pernah meneliti dan memasang alat di sana, memasang alat GPS di kakinya. Ternyata luar biasa ini kemampuan daya terbang daripada burung elang itu, burung gagak itu. Nah, tapi ketika diperintahkan oleh Nabi Nuh untuk mencari apakah sudah ada tempat, ternyata burung gagak ini tidak kembali-kembali. Diinang kana lisu melapor aku pangulutan Nabiullah Nuh. Kenapa? Karena burung gagak ini menemukan bangkai. Aku niro alit-alit aku bakiwin, dia makan bangkai itu. Maka dari sinilah kesimpulannya Nabiullah Nuh alaihi salam, di bagaga pot tanam paitan, bumi ini masih tenggelam. Maka diutuslah burung merpati untuk melakukan ekspedisi pencarian daratan. Maka burung merpati ini terbang keluar, lalu kemudian di sana burung merpati menemukan daun. Diambillah daun itu dan kembali kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. Dibawa daun itu kepada Nabiullah Nuh alaihi salam, sampai Nabiullah Nuh alaihi salam mengatakan, di sini sudah ada tanda-tanda bahwa sudah kelihatan daratan. Nah, sebab angkan ada daun naruntu iru manuk-manuk ya, burung merpati. Nah, burung merpati ini adalah salah satu jenis burung yang bisa kembali menemukan tempatnya ya. Kekuatan daya ingat daripada burung merpati itu sangat luar biasa. Jadi korita biru emakukui maderi peleng-pelengnya ko mengantar surah iru rajai, kira-kira burung apa yang ditugaskan untuk itu. Ternyata burung merpati ya, karena kemampuannya burung merpati itu. Jadi alhasil burung merpati ini keluar dan membawa daun zaitun. Dia bawa dan berhadapkan kepada Nabiullah Nuh alaihi salam. Maka disinilah Nabi Nuh merasa yakin bahwa di situ sudah ada daratan. Lalu kemudian setelah itu dimintalah kembali kepada burung merpati untuk melakukan pelacakan. Dan ternyata burung merpati itu tidak kembali lagi, mundur. Sehingga pada ekspedisi berikutnya, maka Nabi Nuh merasa yakin bahwa di bumi ini sudah ada daratan dan sudah ada tempat untuk
ditempati bersandar perahunya Nabiullah Nuh alaihi salam. Wallahu a'lam. Yang disebutkan di dalam riwayat, beberapa riwayat itu adalah Bukit Judi, namanya Bukit Judi. Disitulah bersandar perahunya Nabiullah Nuh alaihi salam. Dan pada saat Nabiullah Nuh alaihi salam ingin menyandarkan perahunya, maka dibacalah doa ini, Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzalin. Inilah doa yang dibaca agar kata-kata pangulutan Nabiullah Nuh ternyata tujuannya supaya tempat yang ditempati nantinya ini oleh Nabi Nuh bersama dengan kaumnya menjadi tempat yang mendatangkan keberkahan. Maka ibu-ibu, jadi silahkan dibaca doa-doa ini. Aku mulata, bapak-bapak sekalian, silahkan dibaca doa ini di rumah kita atau di lingkungan kerja kita, ya. Memuari mak barakah ya roge. Aku boleh, ku masalah saleh boleh, yakin saja di dalam rumah itu tidak ada ketenangan. Nakku masalah salawi aku kan terui, yakin saja di lingkungan kerja kita, yakin saja di pajan-pajan nasi cicit tahu, cerita tahu, saling mencari cacatnya seperti apa. Aku masalah salih kok kan terui, aku masalah salawi. Aku juga kata pada saat dalam perjalanan kita, lalu kemudian masalah salawi yoro di tamita dicing. Namu kapan to milu pariki andre yarga idung-idungan detu napasuya andre na idung-idungan na sabab diga keberkah ini tujuan ya roga. Maka doa ini adalah doa yang sangat baik sekali untuk kita baca. Maka di dalam kitab ini disebutkan wa alamatu manzilul mubarak. Yeru tanra-tanrana narikumak barak ka ina sengiyatu ondrong-ondronge. Ya mudah-mudahan di rumah kita ini kita miliki, ya. Nasabak narikumak barak ka itu ondrong-ondronge angkat tanra-tanrana nasi. Kumak barak ka i dua-duange angkat tanra-tanrana nasi. Yang pertama, zikrullahi wa qiraatul Qur'an. Narikur itu junnya itu boleh angkamu tu marampe-rampe kubuang Allah Ta'ala. Astagfirullah, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yang itu boleh mak barakat. Rumah itu rumah yang berberkah selama di dalam rumah itu ada yang zikrullah, yang berzikir kepada Allah. Lalu kemudian wa qiraatul Quran. Narikur itu junnya itu boleh yang ketuma baca Quran. Mak baca Quran. Maka ia itu bola malada mak barakat. Sehingga penjabarannya yutla fihil Quran bi istimrorin. Di dalam rumah itu dibaca Al-Quran secara terus menerus. Di nama kedah cicemi si tahun, di nama kedah bulir ramalapi nama baca Quran. Tapi dia secara terus menerus istiqomah membaca Al-Quran. Namun tasdik di 2 ayat. Nah baca aku bolana. Yang penting bi istimrorin, dia dilakukan secara terus menerus dan secara konsisten dibaca Al-Quran itu dalam setiap hari. Yang itu bola malada mak barakat. Wa tuqamu bihi shalah. Di rumah itu juga dilaksanakan solat-solat sunat. Jadi itu boleh tanrana dari kumak barakai boleh yunrui masa pada sunat. Solat sunat apa yang bisa kita lakukan? Pada badanna. Solat sunat wudu kupura ki masjid ni.
mas sempat menit 2 rakang aku mulai tangga beni mau toki mas sempat tahajud jari kemana ki sunat taubat sempat sunat taubat balik bila itu bigau ya roh sempat sunat taubat. Bisa juga kita melaksanakan solat-solat sunat hajat. Kung keakat tata aku buang Allah Ta'ala. Apa yang menjadi tujuan kita? Perbanyaklah melakukan solat sunat hajat. Maka itu panritata suku nih naruki baca surah Qul ya ayyuhal kafirun si bawah ibak bali si bawah kul huwallah suku ni nariko yiru ibigau imonrina arlo duaki pada duan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas Allahumma in Allah ya Allahumma la tada' lana zanban illa ghafartahu wala hamman illa farajtahu wala dainan illa qadaitahu wala hajatan hiya laka ridan illa qadaitaha. Tiadalah hajat-hajat kami illa qadaitaha terkecuali engkaulah yang menunaikannya ya Allah. Wala hamman illa farajtahu tiadalah pengharapan-pengharapan kami terkecuali engkaulah yang melapangkan itu ya Allah cita-cita kami. Wala dainan illa qadaitahu dan tiadalah utang-utang kami terkecuali engkaulah yang menunaikan utang-utang kami itu ya Allah. Ini doanya Nabi yang diajarkan kepada kita. Doa-doa salat sunat hajat. Nah, jadi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengajarkan itu. Ini doa-doa salat sunat hajat. Baca purna sempat sunnah pigawi sempat sunnah witri salat sunat witir manfaatnya salat sunat witir miloi pada kenana sempat duha jadi ini perlu ngomong dalil Allah Ta'ala ya salat sunat duha itu inkana rizki bainas sama'i wal ardi jika rizkiku masih tergantung antara langit dan bumi ya Allah fakaribu maka dekatkanlah bagiku ya Allah ya. Wa in kana qariban kalau rezekiku itu sudah dekat ya Allah, fayasirhu maka mudahkanlah ya Allah. Kalau dia sudah banyak ya Allah, maka halalkanlah bagiku ya Allah. Nah, itu doa-doa salat sunat duha. Itu banyak kita ketemukan doa-doa salat sunat duha. Jadi tanran aja tu boleh mak barakah narik kriun rimi mas sampai sunnah ya. Kemudian yang kedua, rumah yang berkah itu adalah nuzulun fihi sakinatu warrahah, diberikannya oleh Allah perasaan tenang dan perasaan lapang. Jadi tandra-tandra nama kedama barak itu mulai ya rutaw itu rumahnya mengipag binedin na kutame itu iku mulai warahtan bicu miru bulana tapi perasaannya itu sepertinya plong sangat lapang sekali rumahnya ya nah sebab engkau tuh tahu tak 2 jam ya kubulana tangga benin na lesu milo ni matama milo ni maile napili suku bolana matindro Cina nasalaisi wuni mapakor. Nah, ini juga jadi ada rumahnya itu kecil tapi perasaannya orang lapang enak sekali ketika kita masuk di sana sampai disebutkan yashuru ahluhu bituma'nina, penghuni rumah itu merasakan ketenangan jiwa. Taqillu bihil muskilat, sampai berkurang al muskilat, permasalahan, problem-problem rumah tangga.
di gaga si pangiwang ya. Nah sebangka tu bola di pajapajan nasi pangiwang ya, di pajapajan nasi pangiwang. Tapi rumah yang bagus itu yang penuh dengan keberkahan, takhillu bihil muskilat, sangat sedikit sekali persoalan-persoalan rumah tangga di dalamnya. Nah, itu tanda-tanda bola barka. Kemudian yang ketiga, wujudul mahabbati baina ahlihi, terbangun, terjalin rasa cinta antara penghuni rumah. Maragi tanda-tandana yuzawidul baital ihtiram wa ta'awun, antara anggota keluarga itu saling memuliakan, digaga si pakatuna, saling memuliakan si pakalebih, wa ta'awuni, dan saling membantu. Wih nyaman nak memakai si tulung-tulung si pakalebih di antara penghuni rumah itu. Kemudian yang keempat, kathratul khair wal barakah, di dalam rumah itu banyak sekali kebaikan-kebaikan, wal barakah, dan keberkahan. Agar tanrana taisiru bil umuril yaumiyah, yaringi pelumulungan bil umuril yaumiyah, dalam urusan-urusan kesehariannya. Nah, jadi yaringi pelumulungan ritujun na yeru jama-jamanna urusanna kung kana urusu samanna malumulumu manang yeru keke di gak susah, meskipun sesuatu itu dianggap susah, tapi di namita tapayaringi lalena aku puang Allah Ta'ala, diberikan petunjuk oleh Allah sampai pekerjaan dan urusan itu semakin mudah. Nah itulah tanda-tanda bahwa di rumah itu ada keberkahan. Nah, kemudian berikutnya taisirul umuri malumuni nasing urusanna al barakatu fir rizki. Nah sobat yaringi pelumulumung aku jama-jaman na sini na yuru jama-jaman na mapapuli bi barakah, mendatangkan rezeki yang berberkah. Rezekinya itu rezeki yang berberkah. Tiga riasengi pepidalle mak barakah. Rezeki berberkah ketika rezeki itu semakin bertambah. Rezeki yang berberkah ketika rezeki itu bersih. Nah sebab betuannya itu riasengi barakah mapacing. Ya, tabarakalladzi maha suci la Allah. Itu dari kata barakah. Tapi betuan nya roga kai tabarakallazi biyadihil mulku, maha suci lah Allah. Berarti betuan nya itu rezeki yang berberkah, ya nanti itu rezeki yang masuk adalah rezeki yang bersih. Kemudian agapi betuan nya riasingi rezeki yang berberkah, kata berkah yang rezeki yang berberkah. Rezeki yang berberkah itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Di nali nabi bawa pinedingi rupa pidale, tapi rezeki itu akan dinikmati oleh orang banyak. Meiga pinedingi rupa pidale, jaring papidale ku puang Allah Ta'ala bali bolaan na pinedingi, jaring papidale ku puang Allah Ta'ala jamaah masjid pinedingi. Dari sinilah kenapa ada namanya Jumat Berkah. Olehnya selain kenapa orang berlomba-lomba itu melakukan Jumat Berkah? Di sini rahasianya, supaya rezekinya itu bisa dinikmati oleh orang banyak. Di nama kedali Nabi bawa pinedingi, bukan hanya keluarganya yang menikmati, tapi seluruh jemaah pun turut menikmati rezekinya. Ia natu papidalle malak de barakah. Rizki yang sangat berberkah.
Dan insya Allah kalau dia rezekinya berberkah, rezeki itu berkah, maka manfaat daripada rezeki itu menjadikan dia semakin bersemangat beribadah. Ketutan rana yaitu papidalle narikuma barakai salah sidin datan rana ketika rezeki itu memberikan semangat bagi kita untuk senantiasa menjaga kualitas ibadah kita. Upana angka papidalle yaru papidalle maiga mata mariki. Ternyata itu memicu kita untuk semakin malas beribadah. Pare-pare saja loh. Ya kamer itu junna yaru papidalle makura-kura barakai. Magi nangka yaring papidalle tanpa makutui masempanya. Yaring papidalle tanpa tulutat dan ko masiji na biasa tulungkat ko masiji sisena tuliyari tatabe papidalle na tedeng ko masiji makura-kura baraka itu makura-kura baraka karena ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam salah satu doanya yang biasa kita baca, alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala nikmat-nikmatnya tatimmu sholihat, menyempurnakan kesolehan. Menyempurnakan kesolehan. Jadi nikmat-nikmat itu tatimmu sholihat justru menyempurnakan kesolehannya, bukan mengurangi kesalehannya, tapi nikmat itu menyempurnakan kesalehannya. Jadi kalau ada rezeki yang diberikan kita semakin bagus kualitas ibadah tak aslinna yaitu papidalle na po Allah Ta'ala. Tapi kung kapat pidalle na sama na sa ditapa makutugutuki masempahnya magi na biasa na sa di mataman na wetui mau sika kodi ujung ka kumasiji masempahnya. Kenapa bisa tiba-tiba berubah? Matamay wetui samanda sa di nyarutu tu sempajeku. Semuanya itu adalah waktu pilihan semua, waktu ikhtiar. Padahal dulu saya selalu mengejar waktu padila, waktu lebih na yuru sempajeku. Magi nama kukui yang menjadi pilihan saya adalah waktu-waktu ikhtiar, waktu-waktu pilihan. Maka yang harus kita lakukan, kita kembali melihat rezeki yang Allah berikan itu. Kuperlui pasui pasidekana, pipacing wiyarogake, pasui pasidekana. Angka apa CDY perlu kapai pipacingi. Mungkin ada haknya orang-orang miskin di harta saya ini, harus saya keluarkan sedikit. Nah, sebab itu nih yang mana tuh agama tidak mengajarkan bahwa berikan semuanya, tidak, hanya memberikan sebahagiannya itu. Pada tuh niruna bija-bijata. Jangan langsung salahkan anak-anak kita kalau malas beribadah, malas ini. Jangan langsung salahkan. Kembali ke dulu periksa. Jangan-jangan rezeki yang kita berikan itu kepada anak kita kurang makbarak ka iya rumah pidalle. Tentu ini selaku tumatua melukimi tapi magelo iya rumah anak. Bagus sholatnya, bagus baca Al-Qur'annya, bagus ini. Tapi ketika ada yang salah kepada anak itu, jangan langsung menyalahkan anak itu. Wedding ijaji, ina sabari warna, siap bugi, asapaja kina, matan waktu ina, asapaja ki, di nakido. Boleh jadi sumbernya itu adalah dari sini, ya. Yang natubon nak kupalesi paimer, ternyata rahasianya ada pada alhamdulillahillazi binikmatihi tatimmu sholihat. Segala puji bagi Allah yang atas segala nikmatnya tatimmu sholihat. Justru nikmat-nikmat itu
menjadikan kesempurnaan bagi kesolehannya. Nah, ini. Kemudian yang kelima, tanda yang kelima bahwa rumah itu adalah rumah yang diberkahi oleh Allah, al-ba'udu minal ma'asi. Rumah itu dijauhkan dari perbuatan-perbuatan maksiat. Nah, ini namising ya. Tidak usah saya jabarkan seperti apa bentuk-bentuk maksiat dalam rumah itu. Yang pada intinya, maka dia yang reguruta yumpadu minal umuril muharramati wal ma'asi, dia terpelihara dari urusan-urusan yang haram, wal ma'asi, dan perbuatan-perbuatan maksiat. Contoh terkecilnya, kal aswatis sayyiati, suara-suara yang buruk. Agar betuan lah suara-suara yang buruk, memberikan gelar yang tidak baik, memanggil anaknya dengan panggilan yang tidak baik, setan, asu, tedeng itu barakai, tedeng barakai. Tidak ada keberkahan di rumah itu. Kalau sudah muncul, itu yang paling ringan tanda-tandanya katanya adalah munculnya kata-kata atau suara-suara yang tidak baik. Ya na tu tumatuat terumeriolo. Kenapa itu sakda-sakda lain-lain? Nabigo yoro nanay makamparing. Jak mo sakda makutu majai. Ya. Jangan begitu, majai. Karena disinilah ternyata tandanya itu harus usahakan di dalam rumah itu selalu kata-kata yang baik. Hindari kata-kata yang buruk. Hindari kata-kata yang sifatnya zalim. Ya banyak. Sebanyak makupuy nanai istilah nanai kumat bicara ni. Ya rutu matuat terbiudo. Nacicila deh misalnya nyeru ada-adai, tapi makupuy nanai nanggak biasa. Ya. Nanggak biasa mi nanai. Ya rutu matuat terbiudo nasabi na wedi mapakutuna. Idi tuna tumatuai yang kali kami ronanata misalnya menggunakan bahasa-bahasa yang kurang bagus, ditunang kata makan bareng. Kita tidak pernah menegur anak itu. Sepertinya kita memberikan legitimasi kepada anak itu. Ada aksi-aksi pembiaran kepada anak kita. Sampai pada akhirnya karakternya terbentuk, karakter bicaranya terbentuk. Ya, ini mutuna boleh. Jadi itu hindari yang begitu. Nah sebab gue di madang terdengar barakai gara-gara bapak gue. Kemudian berikut yang keenam, hudurul malaikatu wabti'adus syayatin. Rumah itu dihadiri oleh malaikat. Tolong kami malaikat. Wabti'adus syayatin, dan rumah itu dijauhi oleh syaitan. Tentu maka lagi tiga rupale bola baraka didatangi oleh malaikat. Yang kita tahu je, sering je kita dengar itu. Ustaz kita menjelaskan, al-baitul ladzi yuzkaru fihi ismullah, rumah yang di dalamnya disebut-sebut namanya Allah. Dalam riwayat lain, majid manijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Ni gini kita madebu-debu nampa marampe-rampe kuah-kuah Allah Ta'ala yakra'una bihil Qur'an nanapatuna baca yeru Qur'an yang ditujun yeru bulai wa yatadarasuna napana guru-guru yeru Qur'annya. Apa yang diberikan oleh Allah, anzalat alaihi sakinah, diturunkanlah pada rumah itu as-sakinah, ketenangan. Wa khaffat alaihimul malaikah,
dan dinaungi oleh malaikat. Nah, jadi itu boleh yunrui mak baca Quran, malaikat itu menaungi, ibarat malaikat itu melebarkan sayapnya, maka malaikat itu menaungi rumah itu. Wa ghasyiyat humur rahmah, nabi saliburugi gini aku buang Allah Ta'ala si bawa pamasena buang Allah Ta'ala isaliburugi rubolana si bawa pamase. Jadi itu barakat itu baca Qurannya si bawa rampi-rampi ini. Jadi ku tulu marampi-rampi ku buang Allah Ta'ala, astagfirullah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Allahumma sholli ala sayyidina iwun nak telu yariki pada tubuh aku baca Quran ki, terutama Makkedewi kui Andri Guruta. Salah satu hadis yang disebutkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna syaitana yanfiru minal baitil ladzi taqra'u bihi suratul baqarah, majepunna yero setange yanfiru, dia akan lari nasalai biya robolai alladzi taqra'u bihi suratul baqarah, yang di dalam rumah itu selalu dibaca suratul baqarah. Ya, koi baca biya suratul baqarah di itu romboi si tak bulata di nongkrong. Kupalai di tahu liya tu naru baca purna suratul baqarah, baca purna suratul baqarah. Biasa tu irang dibaca pergi masuk pagi maghribi. Amana Rasulullah unsila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa rusulihi dan seterusnya. Itu la yukallimullahu nafsan dan seterusnya. Itu dua ayat akhir suratul Baqarah. Dalam riwayat disebutkan di saat-saat sore setan-setan itu tuwo binasen itu tetung inasen juru tanrung nasi setan di saat-saat sore. Tapi nariko ibaca biye naseng tanpa marete iya tanduk naseng, tiba-tiba patah itu tanduk-tanduk setan gara-gara dua ayat dari akhir suratul Baqarah. Itu alabirin ya. Nah, jadi suratul Baqarah ini disebut oleh Rasulullah dalam riwayat lain, innahu bustatun minal Quran, yaitu nasing surah Al-Baqarah copo na nasing Qurannya. Kenapa? Karena dalam surah Al-Baqarah angka mana nih guru mau berbicara masalah ketuhanan, mau berbicara masalah hukum, mau berbicara masalah sosial, mau berbicara masalah perkawinan, mau berbicara hak-hak anak, hak suami, hak istri, masalah politik, masalah apa, angka mana di nasing itu suratul Baqarah. Makanya Nabi mengatakan pustatun minal Quran, cukup natu Qurannya. Nah, kemudian terakhir tanda-tanda kalau rumah itu berberkah, husnu istiqbalud duyub, itu boleh nasen mereka barakah ini terlihat bagaimana caranya menerima tamu. Nah, jika apa-apa pasen na tu tumatwa angka papasen na arulato wang rambuban nareko angka bola na di nangka namake buteng ilalan na sisoy bola macilaka tu iya wang rela deh bicu ba. Nah, papasan na angka bola na di nang kanasen na makikuteng bola macilaka ya tu. Bah, kaya ko salah pahaki iya ka pa makada ile arwe makikuteng. Ternyata tidak begitu pemahamannya. Betuan na nariko di nang kamu painong iteng tahu aku bola macilaka. Maksudnya tidak pernah didatangi oleh tamu. Narikong ka bola tulun na jo kewi tahu ya boleh tulun mapainu teh tulun mapanre yari ka tulun madarong ku yero daburna ya na tu bola mabaraka laden.
Nah ternyata ini juga yang disebutkan di dalam kitab ini, bahwa rumah berberkah itu kelihatan bagaimana caranya menerima tamu. Ya, jadi itu tamu itu sebenarnya adalah rezeki. Boleh gigi bidale hari ini, nak boleh kepada badan rupa tahu. Boleh gigi dari kong tak jauh kaki, insyaallah dalle ya, dalle. Nah, maka di sini disebutkan idkhalus sururi al-akhirin. Narikum barakat ni nasing itu, kalau ada tamu masuk ke dalam rumah kita, dia merasa bahagia. Napuran nula dai narikum tame ko bulan. Dia natu bula barakat lah dan. Kung kata utama ko bulay, kita ada tamunya, lalu kemudian tamu itu merasa bahagia sekali, merasa nyaman sekali masuk di rumah kita. Ia bertumbuhlah barakah lada. Lalu kemudian disebutkan lagi wal karamu wa hasunal muamalah. Iruna sing toyok kayi napakalebih tamunna wal muamalah, napakalebih tuy carana gau-gauna pada saat melayani tamunya. Nah, itulah juga yang disebutkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, siapa yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan beriman kepada hari kiamat, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Nah, jadi sebagai tanda-tanda iman kepada Allah dan hari kiamat. Ya, baik. Jadi saya kira inilah tanda-tanda kalau rumah kita itu berberkah. Jadi dia ibaca bawang ya doang guru-guru itu. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzalin. Itu ni tanda-tanda. Kau terima ni wona dot ta berarti ya wona tanda-tanda orang peng. Tanda-tandanya itu yang saya sebutkan kita tadi. Itu tandanya. Mak barakan itu mulata. Baik, saya kira inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan melalui pengajian ini kita senantiasa diberikan hidayah oleh Allah untuk senantiasa mengamalkan doa-doa ini, dan mudah-mudahan efek daripada doa ini memberikan tanda-tanda keberkahan bagi rumah kita semua. Nah sebab diga ga unro paling magelo ako linoy yibi saliwan na yatu bulay. Diga ga unro magelo ako linoy saliwan na yatu bulay. Ibaw, rumah itu adalah tempat terbaik bagi kita. Maka rumah dalam bahasa Arab, sebelum saya menutup, dinamakan manzilun. Manzilun, tempat turunnya air. Ya. Jadi seorang suami dengan istri, manzilun, tempat menurunkan air. Itulah rumah yang terbaik. Maskanon, bahasa Arabnya maskanon dari kata sakinah. Maka rumah yang terbaik, suami istri itu akan merasa sakinah di rumahnya. Ya, manyamang papinadin ng kubulana. Baitun, dari kata bata ya bitu, artinya bermalam. Maka disitulah rumah yang terbaik. Dari tuliyun rimuma benih itu mulai. Nah, jadi 3 bahasa Arabnya itu rumah, baitun, manzilun, maskanon. Ada arti tersendiri. Nah, jadi itulah rumah yang berkah menurut agama kita, agama Islam. Baik, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallim. Allahumma inna nas'aluka khaira ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'azzaka minhu nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa 'alaikal balag. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين.
sirril asraril Fatihah. Al-Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.